Halo, gue Ray, and welcome to Tea with Ray. Salah satu hal yang gue lakukan ketika gue memutuskan untuk mengeksplor banyak hal tentang teh adalah merubah teh yang gue konsumsi dari yang awalnya cuma teh kantong, berubah menjadi mulai geser ke daun utuh gitu. Nah, dengan gue memutuskan untuk melakukan itu, gue juga perlu tahu gimana caranya menyeduh teh daun utuh supaya karakter asli si teh tersebut bisa keluar gitu, nggak cuma rasanya yang cuma pahit doang. Di video kali ini gue akan coba bahas sedikit gambaran kasar atau guideline kasar gimana caranya kita bisa nyeduh teh daun utuh dengan cara yang benar. Meskipun nanti sebenarnya cara ini nggak yang terlalu kaku dan teman-teman bisa modifikasi sendiri di tiap-tiap stepnya sesuai dengan preferensi teman-teman. Hal-hal yang sebenarnya mempengaruhi seduhan dari teh daun utuh ada 5, gue bisa bilang gitu. Yang pertama, kualitas tehnya itu sendiri. Yang kedua adalah takaran tehnya. Yang ketiga adalah air yang digunakan untuk nyeduh tehnya. Yang keempat adalah suhu air, dan yang kelima dan yang terakhir adalah seberapa lama si teh tersebut diseduh. Yang pertama berbicara soal kualitas teh, ya tentunya pastikan teman-teman menggunakan daun teh dengan kualitas yang bagus untuk mendapatkan hasil atau rasa dari teh seduhan yang maksimal gitu. Daun-daun yang teh bagus ketika diseduh dengan benar meskipun dikonsumsi tanpa gula, rasa yang dihasilkan itu nggak yang pahit, nggak yang cuma satu dimensi pahit aja gitu. Akan ada macam-macam rasa yang teman-teman bisa temuin, misalkan rasa-rasa payau, rasa-rasa seaweed, rasa-rasa karakter kayu, atau aromatik floral. Nah, rasa-rasa yang kayak gitu nanti bisa muncul ketika teman-teman menggunakan daun teh dengan kualitas yang bagus. Yang kedua, berbicara soal takaran. Kenapa takaran sangat berpengaruh? Karena ketika misalkan kita menggunakan takaran teh yang terlalu sedikit untuk air yang lumayan banyak, nantinya hasil yang akan diserap oleh air atau proses ekstraksi yang berjalan tidak akan maksimal. Jadinya nanti seduhan yang dihasilkan dan dikonsumsi teman-teman rasanya ya kayak air biasa aja karena nggak ada rasa teh yang muncul ke dalam airnya gitu. Dan kebalikannya ketika misalkan teman-teman menggunakan takaran teh yang terlalu banyak, pada akhirnya nanti teh yang dihasilkan seduhannya akan terlalu pekat dan rasanya ya cenderung pahit dan teman-teman nggak bisa nikmatin gitu. Patokan untuk takarannya sebenarnya kurang lebih 1-1,5 gram untuk 100 ml air. Jadi biasanya kalau gue mengkonsumsi dalam satu gelas ini tuh ada sekitar 300 ml berat airnya. Jadi biasanya ketika gue mengkonsumsi teh itu kurang lebih berat yang gue pakai ada sekitar 3 gram gitu untuk per serving ya, untuk satu orang gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman pengen coba serve ke banyak orang ya itu 3 gram tinggal dikali aja gitu. Dikali berapa orang, misalkan kayak 5 orang ya berarti 15 gram teman-teman butuh untuk 1500 ml air atau 1,5 liter gitu. Kita timbang dulu tehnya 3 gram. Nah, ini udah 3 gram. Faktor ketiga adalah jenis air yang digunakan tentu saja. Nah, urutannya sebenarnya kurang lebih kayak gini. Yang pertama itu sangat direkomendasikan untuk menggunakan air pegunungan yang segar. Cuman namanya air pegunungan kan nggak semua orang akan punya akses yang melimpah ke air pegunungan gitu. Apalagi untuk orang-orang yang tinggalnya ya jauh dari pegunungan gitu. Di kota-kota kayak di Jakarta misalkan. Nah, untuk itu alternatif yang kedua air yang bisa digunakan adalah ya air mineral. Itu gampang banget teman-teman bisa dapat di mana-mana. Dan yang ketiga sebenarnya yang nggak begitu direkomendasikan adalah penggunaan untuk air distilasi. Nah, kenapa sebenarnya air distilasi nggak direkomendasikan untuk digunakan di keseduhan teh? Karena sebenarnya air distilasi itu kan nggak ada kandungan mineralnya di dalam airnya ya. Dan nanti ketika misalkan kita menyeduh teh, si zat-zat yang diekstraksi dari teh ini nggak bisa diikat dalam airnya, sehingga menyebabkan seduhan yang dihasilkan dengan menggunakan air distilasi ini bisa jadi cenderung agak flat dan nggak mengeluarkan karakter tehnya secara 100% gitu. Kalau misalkan pakai air mineral ya itu nanti proses ekstraksinya bisa lebih bagus karena ada mineral yang membantu proses ekstraksi teh itu tadi. Jadi tehnya bisa agak keluar lah meskipun nggak 100% keluar kayak air pegunungan segar ya. Kan ke tenggorokan juga beda ya rasanya kalau misalkan kita minum air pegunungan yang segar dengan air mineral yang dari proses gitu ya. Faktor yang keempat, sebenarnya kita berbicara soal suhu air. Jadi suhu air ini tentu saja mempengaruhi seduhannya teman-teman ya. Nah, kenapa suhu air ini di sini penting? Karena ketika misalkan teman-teman menggunakan suhu yang terlalu rendah untuk nyeduh teh, nantinya ya proses ekstraksinya nggak akan berjalan sama sekali. Nanti mungkin teman-teman juga tahu kalau misalkan nyeduh teh pakai air yang nggak panas itu ya airnya nggak akan berubah jadi coklat sebagaimana mestinya karena itu tadi proses ekstraksinya nggak jalan jadi ya rasanya juga nggak keluar gitu. Kebalikannya dari air yang terlalu suhunya rendah, kalau misalkan kita pakai suhu yang terlalu tinggi, nanti seduhan yang dihasilkan akan terlalu pekat karena tanin yang ada di dalam tehnya itu nanti akan keluar semua dan ya
akan menutupi rasa teh yang seharusnya teman-teman bisa nikmati ketika diseduh dengan suhu yang tepat gitu. Juga untuk beberapa jenis teh yang rasanya cenderung agak-agak lembut, sangat tidak disarankan untuk menggunakan suhu seduhan yang terlalu tinggi karena bisa menyebabkan rasa gosong atau burnt gitu di lidah ya ketika si daun tersebut diseduh dengan yang suhu terlalu tinggi, dengan air yang terlalu tinggi gitu. Bisa ada aroma terbakar yang nggak enak lah gitu ketika diseduh. Gitu. Nah, pertanyaannya terus berapa sih suhu ideal yang bisa kita pakai untuk nyeduh daun teh? Nah, ini berbeda-beda tergantung dari jenis teh yang teman-teman punya. Untuk white tea, idealnya bisa diseduh di suhu kisaran 70-80 derajat Celcius. Terus untuk green tea bisa di 70-85 derajat Celcius. Terus untuk oolong bisa di 85-90 derajat Celcius. Dan di black tea bisa di 90-95 derajat Celcius. Terakhir, herbal tea itu bisa teman-teman seduh menggunakan suhu yang tinggi, yaitu di 100 derajat Celcius, dan itu nggak akan merubah karakter dari herbal tea-nya itu sendiri. Nah, tapi kan terus nggak semua orang punya termometer di rumah yang bisa digunakan untuk mengukur suhu airnya berapa, gitu kan ya. Nah, sebenarnya ada gambaran kasar ketika teman-teman merebus air itu untuk menentukan kira-kira suhunya udah cocok untuk merebus white tea, black tea, green tea, atau oolong tea, gitu. Kalau misalkan untuk white tea, tadi kan kita pakai suhu di kisaran 70-80. Itu nanti ketika teman-teman merebus air dan di samping-sampingnya udah mulai ada bola-bola kecil, itu udah cukup suhunya untuk merebus white tea. Nah, kalau misalkan dibiarin sedikit lebih lama, bola-bola kecil yang di ujung air ketika direbus itu nanti akan sedikit membesar, agak sedikit ngegolak, tapi nggak ngegolak di tengah. Nah, itu suhu yang tepat untuk merebus green tea. Nah, ketika teman-teman biarin sedikit lagi lebih lama, nanti pergolakan di airnya akan mulai ada di area tengah dan mulai boiling point. Nah, itu baru suhu tersebut bisa digunakan untuk nyeduh oolong, black tea, dan herbal tea gitu. Itu suhu yang udah lumayan tinggi ya, udah mendidih lah kalau misalkan kita ngerebus air gitu. Nah, sekarang kita coba langsung seduh aja. Di sini gue udah punya air yang lumayan mendidih karena jenis teh yang gue pakai di sini ada black tea ya. Kali ini gue pakai black tea yang karakter rasanya udah di blend sama buah. Jadi black tea yang agak-agak fruity berries gitu rasanya. Satu pot ini kurang lebih sekitar 300-400 ml biasanya gue nyeduh. Dan ya, kita langsung coba seduh aja. Faktor terakhir yang mempengaruhi kualitas seduhan teman-teman adalah seberapa lama daun teh tersebut dibiarkan mengalami proses ekstraksi. Di mana ketika misalkan teman-teman pakai waktu yang terlalu sebentar, nantinya tentunya ya tehnya akan terasa hambar karena proses ekstraksinya belum berjalan secara utuh. Dan ketika prosesnya dibiarkan terlalu lama, dibiarin sampai lama gitu kan, suka ada yang minum terus dibiarin lama gitu ya daun tehnya di dalam, itu akan menyebabkan ya tehnya menjadi satu dimensi, cuma rasanya pahit doang dan terlalu pekat gitu. Menurut gue nggak bisa dinikmatin gitu. Nah, panduan kasarnya untuk berbagai macam jenis teh itu kayak gimana? Untuk white tea bisa di 2-3 menit, untuk green tea juga kurang lebih sama, 2-3 menit. Nah, untuk oolong sampai black tea itu bisa di 3-5 menit, dan di herbal tea direkomendasikan untuk nyeduh selama 5 menit gitu. Itu untuk make sure supaya proses ekstraksinya berjalan full, jadi rasa-rasa yang dikandung oleh tehnya itu sendiri bisa keluar. Dan nanti jangan lupa ketika misalkan waktu seduhnya itu udah beres, teman-teman harus mastiin bahwa ya itu tadi, daun tehnya nggak boleh terkena air. Kenapa? Ketika misalkan si daun tehnya terkena air, ya nanti proses ekstraksinya akan terus berjalan gitu. Makanya sangat penting untuk teman-teman punya wadah yang bagus dan praktis ya untuk misahin antara daun teh dengan seduhan tehnya gitu. Kalau misalkan nggak punya wadah yang bagus, nanti teman-teman harus repot ngambilin daun tehnya dan yang ngebuang supaya nggak ada daun teh yang tersisa di dalam airnya gitu. Nah, ini kurang lebih gue punya poci yang ada strainernya kayak gini. Jadi itu nanti tinggal diangkat aja dan dipisahin aja dari poci tehnya itu sendiri sih. Nah, setelah melewati beberapa langkah yang tadi gue udah jelasin, hal terakhir yang harus kita lakukan adalah tentu saja menikmati teh yang udah kita bikin tadi gitu kan ya. Ini tinggal dipisahin aja daun tehnya, pocinya kita tutup dulu sedikit, terus tuangin aja ke gelas. Itu kan gak usah banyak-banyak kali ya, segini dulu. Karena
Menurut gua teh itu enak dinikmati sedikit-sedikit, nggak langsung ditenggak legek sampai habis gitu kan ya. Segitu dulu video pembahasan mengenai petunjuk dasar gimana teman-teman bisa nyeduh daun teh dengan enak supaya nggak pahit ya. Silahkan teman-teman coba dengan teh daun yang teman-teman punya, teh daun favorit teman-teman. Kalau misalkan belum punya teh daun, nggak ada salahnya coba-coba beli dulu untuk coba praktekin step-step yang tadi, dan semoga teman-teman pada akhirnya bisa menyukai seduhan yang udah teman-teman bikin, oke? Gua Ray, dan sampai ketemu di Tiwi Try selanjutnya. Cheers!